Pendengar RPR, bagaimana catatan akhir tahun 2022 yang akan disampaikan oleh tamu istimewa saya pada siang hari ini bersama anggota DPR RI, Dr. Hadza Neti Prastiani MSI yang sudah mampir ke PRFM lagi. Apa kabar? Sehat, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Toto, salam sehat selalu. Juga pendengar PRFM dimanapun berada. Senang rasanya mampir ke PRFM itu seperti pulang ke rumah sendiri. Aduh, dulu mah sering pisan ngobrol sama. Iya. Berarti di Komisi 9 ya? Iya, betul. Betul ya, Komisi 9 ya. Sekarang tidak terasa memang sudah memasuki akhir tahun 2022. Betul. Apa yang kita rasakan di 2022, mudah-mudahan ada banyak hal yang terang dan terbuka di tahun 2023 ya Bu ya. Gak kayak waktu kita di 2020 ke 2021 gitu kan ya. Dan sebaliknya dan seterusnya. Oke. Tapi apa Bu ya, kalau kita mereview sedikit ke belakang apa yang sudah pemerintah lakukan begitu kan ya untuk masyarakat, untuk warga, ada catatan khusus dari Bu Neti di tahun 2022 ini khususnya berhubungan dengan Komisi 9 ya? Betul, jadi memang selama 3 tahun ke belakang kita ini kan sedang diberi kurikulum ya khusus dari Yang Maha Kuasa Allah SWT dalam bentuk pandemi COVID-19 ya. Jadi banyak sekali aspek pembelajaran yang seharusnya mendewasakan kita ya, baik dalam tataran individu, keluarga, masyarakat maupun dalam skala yang lebih besar yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya bagaimana pemerintah memformulasikan kebijakan ya dalam merespon berbagai hal, utamanya gangguan kesehatan. Karena ternyata pandemi COVID-19 ini menjadi batu uji ya bagi pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan ya, undang-undang yang baru saja disahkan, dibahas oleh DPR bersama pemerintah, dan tiba-tiba tahun 2020 kita dihadapkan pada COVID-19. Nah, oleh karena itu catatan pada akhir tahun 2022 ini sebetulnya masih ada beberapa hal yang sama atau beririsan ya dengan catatan di 2021. Yang pertama tentunya kita harus bisa meningkatkan sistem ketahanan kesehatan nasional kita, karena ternyata pandemi ini membuktikan bahwa fasilitas kesehatan kita, sarana prasarana kita masih banyak yang harus terus ditingkatkan, dibenahi, termasuk juga kekurangan SDM kesehatan kita, karena lebih dari 1.000 nakes kita baik dokter, perawat, bidan wafat ya pada masa pandemi. Itu yang pertama ya, itu pembelajaran yang sangat mendasar ya. Kalau kemudian kebijakan kesehatan itu harus menurunkan angka kesakitan, angka kematian begitu ya, kemudian juga mencegah masyarakat terpapar, berarti 2023 harapannya kita bisa lebih siap lagi, baik dalam tataran individu, keluarga, dan masyarakat maupun kebijakannya. Nah, kebijakan yang paling mendapat sorotan dari saya secara pribadi maupun Komisi 9 adalah yang pertama tentang kebijakan pemberlakuan pembatasan berskala kecil maupun besar ya di tengah masyarakat. Dulu PSBB jadi PPKM begitu. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi ya. Kenapa? Karena vaksinasi ini kan digadang-gadang menjadi salah satu upaya pelindungan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya untuk tidak terpapar. Nah, catatan saya kalau memang pemerintah sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar, kemudian vaksinnya vaksin impor, berarti kan hari ini harus kita berikan catatan kritis kepada pemerintah agar tidak ada kemubaziran ya. Berarti yang pertama, cakupan vaksinasi ini harus dipastikan efektif melindungi ya. Yang kedua, masyarakat memiliki trust kepada pemerintah ya, bahwa vaksin yang diberikan itu memiliki efektivitas yang tinggi, efikasi yang bagus, termasuk juga karena sekarang pandeminya boleh dibilang melandai meskipun belum dicabut statusnya,
status kehalalan vaksin ini juga perlu diupayakan oleh pemerintah, karena ini juga menjadi salah satu yang didorong oleh Mahkamah Agung, kemudian juga tuntutan dari MUI begitu ya, sehingga kita berharap 2023 resolusinya pemerintah mendorong produksi vaksin dalam negeri secara masif, sehingga kita tidak mengalami ketergantungan vaksin impor, dan kita punya kebanggaan tersendiri ya, ada rasionalisme yang terbangun karena vaksin yang kita gunakan menghadapi pandemi COVID-19 ini diproduksi oleh bangsa sendiri. Tapi yang lagi pening itu adalah wacana berakhirnya PPKM, kemudian adalah itu biaya mengenai pasien COVID-19 dan vaksin itu ya. Iya, betul. Ada komentar soal itu? Iya, kalau saya sih terus terang Kang Toto nggak setuju ya kalau kemudian pemerintah berniat untuk membebankan biaya penanganan COVID ini kepada masyarakat. Kenapa? Karena yang pertama kan status pandemi globalnya belum dicabut oleh WHO. Ya, kemudian Kepresnya juga masih menyatakan status bencana nasional non alam, ya, Kepres nomor 12 tahun 2020. Jadi artinya kalau kita bicara bencana nasional, dampaknya multidimensi, termasuk juga sektor ekonomi terdampak luar biasa. Banyak saudara kita yang mengalami PHK, kemudian dirumahkan atau shifting ya, kemudian juga banyak yang harus bermigrasi kerja ke luar negeri. Ini menggambarkan betapa sektor perekonomian kita juga terdampak luar biasa ya pada masa pandemi ini. Keluarga rentan miskin, keluarga miskin baru, termasuk juga keluarga berisiko stunting, ini pastinya bertambah. Sehingga jika pemerintah kemudian membebankan biaya penanganan COVID kepada masyarakat, ya saya harus katakan sebaiknya berpikir 2 kali begitu ya. Termasuk vaksin. Ya, termasuk vaksin. Karena ya kalau saya harus mengatakan angka kemiskinan ini pasti bertambah di masa pandemi. Angka kemiskinan bertambah, angka pengangguran juga bertambah begitu ya. Termasuk juga BLT yang katanya menjadi safety net, nampaknya juga belum secara merata ya. Artinya masih ada yang mendapatkan 2 kali BLT atau mendapatkan beberapa macam atau skema bantuan, tapi ada juga warga yang sama sekali tidak mendapatkan ya. Belum lagi kenaikan harga BBM bersubsidi, harga bahan pokok ya. Tentu ini semakin memberatkan masyarakat ya, jika harus dihadapkan pada biaya penanganan COVID di 2023 ini. Seperti itu. Kalau status PPKM yang dicabut misalnya, apakah boleh setuju dengan itu? Ya, saya pikir karena memang pandeminya ini berbasis kesehatan, harusnya didiskusikan, dilakukan kajian mendalam bersama para pakar, ya, ahli kesehatan dan juga epidemiolog gitu. Karena memang ini adalah masalah epidemiologi ya. Jadi nggak bisa kirologi begitu, karena ingin meloloskan satu event dan event yang lain, kemudian PPKM-nya dicabut begitu ya. Jadi apapun hasilnya ya harus berangkat dari scientific base begitu. Bagaimana para pakar menyikapi atau melihat, termasuk juga melihat catatan dari WHO dan negara-negara yang lain begitu ya. Karena kemarin juga sempat rame katanya di Cina mulai melonjak lagi kasusnya. Meskipun dalam beberapa wawancara atau keterangan media saya katakan ya harus diperjelas dulu yang terjadi di Cina itu apa. Kenapa? Karena cakupan vaksinasi Cina itu lebih tinggi daripada kita gitu. Kok tiba-tiba ada lonjakan kasus ya, sehingga harus jelas, sehingga kita jangan kemudian gumunan gitu, kagetan terus melakukan hal-hal yang tidak berbasis saintifik seperti itu. Vaksin, sosialisasi vaksin itu udah nggak kayak dulu ya Bu. Betul. Dulu orang pada akhirnya nggak mau awalnya begitu ya, terus kemudian sosialisasinya gencar dan sebagainya, dan orang muda juga mendapatkannya. Kalau sekarang kayaknya lusu-lusu banget ini. Iya, ya kalau saya sih ngelihat secara psikologis terlebih dahulu ya, Kang Toto. Saat kita dilanda varian Delta, itu kan banyak sekali ya kematian, baik
tetangga dekat, tetangga jauh, anggota keluarga, kerabat begitu ya, sehingga saat diinformasikan tentang keberadaan vaksin dan perlunya pelindungan diri, termasuk juga terbentuknya kekebalan komunitas, masyarakat memiliki animo yang cukup tinggi begitu. Apalagi waktu itu kan berbagai cara dilakukan ya, sampai menurunkan TNI Polri begitu ya. Nah, berikutnya kan kita melihat memang ada semacam pelonggaran, termasuk juga event nasional. Saya ingat ada MotoGP, kemudian ya teruslah ya, event-event itu terus dilakukan seperti pilkada serentak di 2020. Nah, ini akhirnya membuat masyarakat mungkin ya, kalau dari sisi psikologisnya, percaya diri bahwa dengan vaksin pertama sudah cukup ya, dan vaksin kedua ya lebih lengkap, lebih afdol. Nah, tapi ketika diminta booster, ya animo masyarakat itu menurun, sangat rendah. Meskipun di Dapil ya, saya sendiri menyelenggarakan vaksinasi booster penguat dengan iming-iming minyak goreng misalnya ya, masyarakat juga masih sulit begitu. Nah, ini saya nggak tahu ya, karena memang masyarakat mungkin juga melihat ternyata baik-baik aja kok gitu ya. Nah, meskipun mungkin ke depan ya, saya juga ikut menyarankan mungkin vaksinasi ini diselenggarakan di tempat-tempat kumpul massa begitu. Misalnya kalau ibu-ibu di posyandu gitu, atau kemudian di masjid ya, saat laki-laki berkumpul sholat Jumat, atau di rumah ibadah ya hari Minggu dan sebagainya. Menurut saya itu strategi yang juga perlu dipikirkan oleh pemerintah ya. Dan yang kedua yang juga tidak kalah efektif mungkin sekolah ya, karena anak-anak kita kan sudah mulai PTM. Kalau kemudian pemerintah ingin menggenjot cakupan vaksinasi booster 1 dan 2 ya, sekarang kan juga mulai sudah dilakukan booster 2 meskipun diawali oleh tenaga kesehatan kita. Persoalannya vaksinnya ada nggak nih ya? Sementara kan yang buatan produksi dalam negeri kabarnya sih sudah ya. Ya, sudah dimulai. Jadi ada Inavac dengan Indovac ya, yang dilakukan oleh UNER dengan Biotis dan juga Bio Farma ya. Tentu kita sangat mendorong ya, Komisi 9 sampai membentuk Panja Pengawasan Vaksin COVID-19 karena kita ingin memastikan bahwa 2023 itu kita harus bisa melepaskan ketergantungan pada vaksin impor. Meskipun sebagiannya kita dapat hibah, tapi bagaimanapun kita juga punya PR Inpres nomor 6 tahun 2016 tentang kemandirian dalam negeri terhadap alkes dan farmasi buatan bangsa sendiri seperti itu. Nah, itu kalau bicara soal COVID dan vaksin. Sebenarnya catatan kesehatan kita banyak bukan hanya COVID ya, Kang Toto. Wah, itu stunting ini juga menjadi satu isu yang menurut saya harus diseriusi. Kenapa? Karena satu sisi pemerintah selalu mengatakan ingin menurunkan angka stunting yang tadinya 24,4% menjadi 14%. Dalam hitungan waktu yang ya ekstrim ya, sangat singkat begitu. 2024 kan Pak Jokowi berakhir. Ya, targetnya sampai 14%. Padahal setiap tahun itu hanya mampu menurunkan 0,7-0,9%. Jadi sangat sedikit gitu ya penurunan stuntingnya. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi satu PR besar ya bagi pemerintah. Kenapa? Karena dampak stunting ini kan bukan cuma sekedar tumbuh pendek, tumbuh kerdil, tapi gangguan tumbuh ya, gagal tumbuh yang disebabkan endri kronik ini akan berdampak pada masa depan bangsa. Kenapa? Karena kalau menurut catatan para ahli, anak-anak balita yang mengalami stunting ini satu, mudah terinfeksi ya, jadi sering sakit ya, sakit-sakitan. Kedua juga kemampuan intelektualitasnya hanya sebatas anak yang duduk di bangku kelas 1 SD. Padahal kita sedang menghadapi bonus demografi dan juga menghadapi persaingan yang tidak dapat kita hindari ya. Jadi artinya terminologi SDM unggul dan berkualitas ini betul-betul harus dipastikan bahwa balita yang akan menjadi calon pemimpin masa depan ini bisa kita turunkan ya angka stuntingnya. Dan ini kan sebetulnya berbanding lurus ya, kalau kemudian stunting ini tidak dapat ditekan, ya berarti daya saing kita juga lebih rendah lagi, dan cita-cita kesejahteraan ini juga semakin berjarak begitu. Nah, kita tidak ingin masalah ini menjadi hangat di dalam rapat, tapi kemudian
diabaikan oleh masyarakat. Ini memang persoalan yang tidak sederhana, Kang Toto. Ya, Oke. seperti itu. Selain kesehatan ada juga persoalan tenaga kerjaan ya. Betul. Di Komisi 9 ini. Bagaimana Bu Neti memandang soal ketenaga kerjaan karena ya di tengah kondisi seperti ini, kalau dulu kan banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya memiliki alasan bahwa ini kondisi sulit begitu Betul. kan ya. Kemudian tapi tetap teman-teman aliansi pekerja begitu kan meminta penyesuaian upah minimum di masing-masing kota, daerah, apakah itu juga bisa terlaksana? Tapi apakah hanya dua persoalan itu soal tenaga kerjaan? Nanti kita bahas kembali ya. Sambil Anda pun juga boleh ikut berinteraksi bersama kami. Saya masih bersama anggota DPR RI dari Komisi 9 DPR RI, Dr. Hajaneti Prastiani MSI. Tetap bersama PRFM, kami akan kembali.